menghormati itu. Anda harus menghormati itu. Sebagaimana juga kita menghormati. Cukup sampai di sini teman-teman. Kebahagiaan kepuasan tidak. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Pak, pertanyaan Pak. Teman-teman, ini saya bawa. Pasti dicabut nggak Pak? Ini saya bawa, tapi saya tidak mau tanda tangan. Saya butuh kepastian Pak. Oke, saya bawa. Bawa saja. Boleh minta waktu nggak Pak? Dulu Bang. Sikap politik itu harus memihak, bukan netral. Tidak tahu. Kapan Bapak akan mempelajari itu dan memutuskan untuk menandakan itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya? Bapak milih investor apa rakyat? Bentar. Anda Saya bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di Apalagi? situ jelas Apalagi? jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak terhadap warga DKI Jakarta. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke, Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Ya udah ya, Bapak tapi kenapa memaksakan penggusuran Pak? Teman-teman, coba Anda lihat di sini. Bohong. Siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan Bapak moderator, bentar. Cukup. Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, kalau saya moderator. Sikap politiknya yang Bapak bagaimana dapat mengatakan bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan, sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Lawan. Waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Bapak punya waktu. aturan yang menindas. Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini udah beres, ini soal lain. Udah beres mana? Udah cabut. Anda Lawan. Bung, tidak memaksakan kandang. Tahu. Bentar. Lain kali kalau mau bicara berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang. Weh, dia main di dalam lo. Tepuk tangan doang lo. kalian gue bayar. Weh, dia main tuh. Relax. Tahu nggak rasa dikonser? Tahu nggak rasa dikonser? Iya. Tahan. Ya tahu nggak rasa digusur? Tepuk tangan. Weh, tepuk tangan di dalam lo. Gua ingetin lo ya. Oke, kita dengarkan. Silakan. Teman-teman. Teman-teman nih. Ini contoh nih. Tahu rasanya digusur ya? Ini contoh nih. Panis, permintaan kita semua di sini Pak. Jangan ada tanah yang digusur di Jakarta. Udah. Ini, ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyoraki, nada. Itu tadi Pak. Relax, Anda relax. Kita bersering ke sini Bapak jarang datang. Teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Sudah saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin? Itu udah logis Pak. Catat, cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini. Sikap politiknya Pak. Pak, Pak, mohon jelaskan sikap politiknya. Keberpihakan politik Bapak di mana? Sudah, itu sudah beres, sudah. Maksudnya ke Tolong tahan. apa namanya? Sikap politik Bapak itu di mana? Keberpihakannya gitu loh. Udah jelas, walaupun di dalam proses sudah jelas itu. Itu surat Bahwa Bapak pelajari, mangga, silakan. Tapi kami butuh waktu dari Bapak. 2 hari ya Pak. Pertama, Bapak akan mempelajari itu dan memutuskan apakah. Sebentar. Jangan sender-senderan Padli ya. Gua gulung juga lu. Kawan-kawan, kita kan sudah diwakili. Tolong tenang. Ada waktu. Tidak tahu. Saya akan baca. Anda tidak bisa memberikan deadline. Itu hak saya memutuskan 2 Lah, jam. kok kayak gitu? Kita butuh kepastian Pak sebagai rakyat. Teman-teman, Anda datang dengan membawa dokumen saya minta tanda tangan. Bapak ikut kita deh ke Pancoran yuk, tinggal sama kita. Rasa di Boeing. Gusuran gimana? Bapak tinggal 1 hari di Morangkeu.
Ayo tuh di Muarangke tuh. Tuh ditawarin Muarangke tuh tempat tinggalnya. Ayo Pak, ikut ke Pancoran Pak. Begini, Ayo. Kita janji bakal jamu. hormati. Saya memutuskan kapan dan apa. Bahkan ada tadi anggota dia tadi mendiskriminasi anak kecil kalau dia pakai lem. Ini kejamnya. Tuh semuanya itu. Anda tidak menghormati hak orang lain. Anda ingin haknya dihormati. Tapi ketika Anda diminta untuk menghormati hak orang lain, Anda tidak mau menghormati. Di mana konsistensi Anda sebagai pejuang demokrasi? Saya udah menghormati hak Pak. Saya sudah menunggu 3 bulan Pak. Tahu nggak rasanya digusur? Jadi fundam saya menegaskan, diri Anda menjadi pejuang konsisten, Anda Sudah bersedia hadir pada konferensi pers sekaligus aksi koalisi perjuangan warga Jakarta siang hari ini. Hari ini kami warga DKI Jakarta, perwakilan warga DKI Jakarta hadir aksi di tanggal 14 Oktober 2022 untuk menyatakan drop out terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Drop out ini dilakukan dengan catatan bahwa setelah memberikan rapor merah tahun lalu, surat peringatan pertama pada bulan April 2022 dan surat peringatan kedua pada bulan Agustus 2022, kami tidak melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu menyelesaikan tugasnya terhadap berbagai permasalahan di DKI Jakarta. Oleh karenanya hari ini kami dengan tegas menyatakan, warga DKI Jakarta dengan tegas menyatakan men-drop out Anies Baswedan dari DKI Jakarta. Berangkat dari pada persoalan-persoalan tersebut, ada beberapa persoalan yang menjadi catatan inti sebenarnya yang menjadi fokus kami terhadap permasalahan di DKI Jakarta yang harus segera diselesaikan. Mungkin bisa Perkenalkan, nama saya Alex Sukiyo. Saya salah satu warga dari Pancoran Buntu 2 yang saat ini terdampak oleh Pergub 207 tahun 2016. Pergub itu adalah pergub yang mengancam penggusuran di DKI Jakarta. Janji Anies waktu itu akan mencabut Pergub 207 2016. Namun nyatanya hingga saat ini hampir 2 belum dicabut juga. Oleh karena itu kita menuntut kepada Bapak Anies untuk menyelesaikan mencabut Pergub 207 2016. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ada masalah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada TAAS Asmania dari Pulau Pari. Nama saya Asmania dari Pulau Pari. Saya warga Pulau Pari yang bertahun-tahun di Pulau Pari. Saya tuntutan saya memberikan reklamasi pulau dan privasi pulau-pulau kecil termasuk yang ada di Pulau Pari. Karena sampai saat ini Pak Anies belum kita udah datang berkali-kali ke sini, tapi Pak Anies belum pernah ke Pulau Pari, tapi ke pulau-pulau Riset Pak Anies sudah datang ke sana. Sedangkan Pulau Riset sama Pulau Pari itu dekat banget jaraknya, tapi Pak Anies nggak pernah datang ke Pulau Pari. Sampai warga kami banyak diskriminasi privasi pulau itu. Terima kasih. Ya, selain masalah tadi privatisasi pulau, masalah penggusuran paksa yang sebenarnya jadi permasalahan inti, ada permasalahan-permasalahan lainnya yang juga harusnya bisa segera diselesaikan. Misalnya saja polusi udara di DKI Jakarta, yang kami warga sudah menang sejak tahun lalu. Sampai saat ini belum ada tindakan praktis atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan alih-alih proses banding yang sedang berjalan, begitu. Padahal Pemprov DKI Jakarta bisa mengambil sikap terkait dengan hal tersebut meskipun proses banding oleh pemerintah pusat masih berjalan. Lainnya yang juga jadi fokus adalah terkait dengan perda disabilitas yang sebenarnya sudah selesai draftnya, tinggal ditandatangani sejak bulan lalu. Itu pun tidak juga ditandatangani. Tapi Pak Anies justru malah punya waktu safari politik dalam seminggu ini, bukan justru malah menyelesaikan masalah di DKI Jakarta. Waktu untuk safari politik bisa ada, teken kebijakan yang harusnya bisa diteken dari bulan lalu itu tidak dilakukan. Begitu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kami punya beberapa tuntutan yang akan disampaikan oleh saya. Oke, aku Aldi dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Dalam hal ini kita kaum muda sepakat mendukung perjuangan rakyat miskin demi memenuhi hak dasarnya. Untuk itu kami mendesak Bapak Gubernur, pertama adalah menerbitkan gubernur terkait pengendalian polusi di DKI Jakarta. Kedua adalah hentikan privatisasi air dan wujudkan revitalisasi. Ketiga adalah mencabut peraturan gubernur nomor 207 tahun 2016 sebagai produk penggusuran bagi rakyat. Keempat adalah mengesahkan peraturan daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas. Yang kelima adalah mengesahkan peraturan daerah terkait bantuan hukum, kena memastikan penghentian reklamasi
7. Menghentikan pembangunan tanggul laut. 8. Menghentikan betonisasi dalam pengendalian banjir. 9. Ketersediaan aktivitas hunian layak. 10. Memastikan kemudahan tes vaksin obat dan COVID-19. 11. Mencabut peraturan daerah terkait tentang keterlibatan. Dan 12. Wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya kurang lebih sementara kurang lebih itu dulu teman-teman. Mungkin ada yang bertanyakan dulu silakan. Surat itu info dari Pemprov Pak Anies sejauh ini Pak karena Oke, terkait dengan Terkait soal kebenaran atau surat kemarin Wagub dan Bapak Anies sudah menjanjikan akan mencabut sebelum masa jabatan. Hari ini proses pencabutan tersebut ada di Kemendagri. Yang kita ketahui Kemendagri ini tidak dapat melakukan intervensi kepada pemerintahan daerah karena ada wewenang pemerintahan daerah untuk bagaimana mencabut peraturan gubernur tersebut. Nah, hari ini kita bersama kawan-kawan warga Jakarta dan seluruh elemen gerakan rakyat lainnya menuntut dan mendesak janji Anies dan Pak Wagub Rizal Patria untuk segera mencabut sebelum masa jabatan habis. Serta istri-istri nelayan. catatan pentingnya teman-teman bahwa proses di Kemendagri itu hanya fasilitasi, gitu ya. Jadi bahkan Kemendagri sendiri tidak punya kewenangan mutlak untuk mencabut atau tidak mencabut pergub. Kenapa? Pergub itu kewenangan mutlak atau kewenangan utamanya ada di gubernur. Gitu. Proses fasilitasi itu hanya untuk proses birokrasi aja. Kewenangan utamanya ada di siapa? Ada di gubernur. Jadi kalau dibilang sudah di Kemendagri sebenarnya nggak perlu proses itu sejak awal. Gitu. Kalau gubernurnya punya political will untuk mencabut pergub tersebut. Masalahnya kalau memang nggak punya political will, hal yang nggak perlu dilakukan akhirnya dilakukan. Salah satunya proses fasilitasi yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Ingat, mana tuntutannya adalah penerbitan pergub terkait dengan hal tersebut. Jadi tingkatannya harus peraturan gubernur atau peraturan di tingkat daerah. Gitu. Yang mana pergub itu sebenarnya kita sudah tahu, gitu ya. Informasinya sudah ada dan sudah tinggal disahkan sebenarnya. Tinggal dicek-cek akhir, gitu ya, finalisasi dan kemudian tinggal disahkan. Dan itu sudah ada dari akhir bulan lalu. Pertanyaannya adalah kenapa tidak segera dibahas? Kenapa tidak segera dicek atau difinalisasi? Dan kemudian kenapa tidak segera disahkan? Tapi sekali lagi saya tekankan, waktu safari politik ada, waktu membahas itu nggak ada. Padahal kita bisa bilang saat ini di DKI Jakarta, polisi udara adalah pembunuh paling kejam yang membunuh banyak sekali anak. Itu catatan pentingnya. Pandang pemimpin daerah, mana tidak Allah itu apa misalnya panik, raut mata yang berkata besar juga dalam masyarakat nelayan. Coba.